Oke, kita akan coba review untuk yang kemarin sudah kita lakukan code-nya, dan kita akan melanjutkan maze game-nya. Ini kalau nggak salah ada 3 kali pertemuan untuk yang maze game ya. Yang sekarang, kemarin, minggu kemarin, sekarang, sama nanti minggu depan satu lagi sama masih maze game. Jadi harapannya di pertemuan-pertemuan ini kita startnya sama, pemahamannya pun juga sama ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan, nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja. Jangan sampai nunggu ke belakang, nanti makin akan sedikit kompleks, akan sedikit banyak code-nya yang harus difahami. Nah, kalau yang sekarang-sekarang ini kan masih cenderung mereview apa yang udah kita buat di platform websitenya kan. Nah, kita coba pakai yang Algo Python kan gitu ceritanya. Jadi nggak terlalu banyak code yang baru, meskipun ada beberapa 1-2 code yang baru ya. Kayak yang modul sprite itu kita udah pakai nih di Pygame kita. Oke, silakan dibuka dulu ya teman-teman untuk Pygame-nya, Algo Python-nya lewat platformnya di login, kemudian masuk ke pelajaran ke yang minggu lalu ya, karena kita meneruskan, harusnya masih pelajaran yang minggu lalu. Yes, betul, karena lesson 3, lesson 4, lesson 3 itu kan hari ini ya, itu cuman materi kalau di course-nya. Ntar, Mister coba share screen dulu. Mister belum share screen. Mister akan coba entire screen ya. Nah, kalau teman-teman buka di course-nya, itu lesson 3 dan lesson 4 itu cuman materi aja. Jadi materi yang Mister pakai untuk mengerjakan di pertemuan kita pada siang hari ini, siang ya, oke. Itu berdasarkan dari beberapa PowerPoint yang ada di sini. Alurnya juga kita pakai yang ada di sini, jadi teman-teman nanti biar nggak terlalu bingung dengan apa yang udah kita kerjakan. Nah, ini ya, ada tabrakan dengan dinding, kemudian tabrakan dengan collide dengan beberapa enemy kita. Oh ya, kemarin kan Mister kasih tugas ya. Kasih tugas untuk membuat dua sprite lagi ya, atau satu sprite lagi ya, yang terkait dengan enemy-nya. Ini yang lesson 4 ya, lesson 4 nggak usah dulu. Yang lesson 3. Nah, nanti untuk pengerjaannya kita kembali ke yang lesson 2 nomor 3 ya. Yang di sini. Jadi kalau teman-teman buka nanti akan terakhir kita sudah sampai ke bagian memunculkan objeknya. Ada 2 objek ya kemarin, kalau punya Mister ada gambar bulan dan gambar bintang. Nah, kalau teman-teman kemarin ada yang pakai anime, terserah nggak apa-apa boleh. Ada yang pakai mobil boleh. Tidak ada masalah. Yang penting nanti kita bentuk kurang lebih gamenya itu berbentuk kayak tipenya kayak maze. Jadi kita melewati ada batasan yang nggak boleh disentuh. Kalau disentuh nanti dia akan kembali ke posisi semula. Kemudian enemy-nya nanti akan bergerak secara otomatis. Kanan kiri atau atas bawah. Yang utamanya nanti di bagian terakhir hari ini kita akan memberikan satu sprite lagi, sprite tujuan namanya. Terserah namanya boleh apa, boleh pakai sprite final, sprite goal, atau item sprite yang nanti akan kita tuju ke situ. Kalau dia menyentuh itu, maka kita akan menang. Jadi gamenya kurang lebih bentuknya kayak gitu nanti. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau ini yang kemarin ya, hari pertama ya. Hari pertama masih seperti ini, belum ada enemy-nya. Nah, kemarin kita udah membuat sampai yang kelas game sprite ya, seperti ini juga ada kelas game sprite. Nanti kita akan buat kelas turunan. Nah, kelas pemainnya. Pemain itu ada banyak, ada enemy, ada player, ada yang item yang harus di-collect atau yang tadi Mister sampaikan ada sprite yang dituju. Oke, udah dibuka semuanya? Haidar, oh Haidar. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat bergabung. Silakan dibuka ya bagi yang baru join. Silakan dibuka untuk file Algo Python-nya. Kemudian terakhir di labirin ini kita sudah membuat seperti ini. Kita berhasil memunculkan 2 objek dengan menggunakan kelas ya. Kemarin kita di 2 minggu yang lalu kita masih belum menggunakan kelas. Nah, sekarang kita bisa udah gunakan kelas. Oh, kenapa ini? Bentar, Mister back dulu. Masuk lagi.
Oke. Ini code kita. Ini, oh ini Mister tutup aja biar nggak bingung. Pakai yang ini ya, yang bagian VS Code permainan labirin. Berarti harusnya udah ada seperti ini. Kalau punya teman-teman kan kemarin download sendiri ya, kita buat game kita sendiri. Jadi masing-masing akan ada gamenya dengan versinya berbeda-beda. Image-nya boleh beda-beda. Kalau ini Mister pakai background-nya diganti dengan space. Karena kan kita kalau punya Mister kan terkait dengan bulan dan bintang, ya kan. Kalau teman-teman boleh kalau misalnya anime pakai yang background anime juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian terakhir kita udah memunculkan moon dan starnya dan backgroundnya juga ya. Ini kodenya. Kodenya ini Mister tutup dulu. Mister geser dulu biar terlihat semuanya. Nah ini kodenya. Kode yang terakhir kita pakai ada kelasnya. Mister kasih sedikit review ya. Kita sudah menggunakan kelasnya yang awalnya kita masih melakukan inisiasi langsung nih, transforms.skill di bagian baris ke-20. Nah, sekarang kita udah naikkan ke kelas semuanya, ada di kelas. Kemudian posisi width height-nya juga kita jadikan parameter di dalam kelasnya. Ditaruh di konstruktor. Oke. Kemudian metode untuk bleed image-nya atau yang kita setup sebagai background yang sebelumnya ini, kita gunakan kelas juga di metodenya. Kita kasih nama metodenya draw. Nah, ini kita setup di sini ya. Koordinatnya self x, self y-nya di sini tempatnya. Kita jadikan dia parameter. Jadi kita akan mendapatkan koordinat yang kita setup secara manual di bagian awalnya. Untuk menginitiate dari kelas game sprite ini, kita buat objek. Misalnya tadi saya menggunakan moon image. Mister menggunakan moon image, game sprite, kemudian nama filenya yang akan kita pakai untuk sprite kita ini ya, moon.png kalau punya Mister dan star.png. Masing-masing argumen ini berlandaskan pada parameter yang ada di sini. Di bagian konstruktor kelasnya. Image path itu yang ini ya, moon. Kemudian width-nya, lebarnya 80, height-nya 80, dan seterusnya, xy. Begitu pula yang star image. Nah, setelah kita dapatkan initiate objeknya dari masing-masing sprite yang kita butuhkan, kita tampilkan dengan metode bleed, dengan metode draw, di mana dia berisi fungsi bleed untuk menampilkan gambarnya. Disertai dengan koordinatnya ya, teman-teman ya. Koordinat yang udah kita setup. Koordinatnya berapa? Ini tadi yang kita dapatkan dari nilai X dan Y-nya. Di bagian 2728. Nah, selanjutnya untuk memberikan jeda ke sistem supaya tidak loop unlimited dan kita bisa berinteraksi dengan sistemnya gitu kan, dengan gamenya atau aplikasinya, kita gunakan event get untuk mendapatkan event-event yang akan berinteraksi dengan layar aplikasi kita. Kemarin udah Mister demonstrasikan ya. Jadi kalau kita print E-nya ini, eventnya, setiap event yang kita dapatkan kita print, kita tampilkan di terminalnya. Mister belum buka terminal dulu. PSG permainan labirin. Nah, ini setelah kita aktifkan print E, nanti dia akan muncul beberapa event-event yang terkait dengan aplikasinya, interaksinya. Mau itu pergerakan mouse-nya, tombolnya dipencet di bagian keyboard-nya, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan setup untuk keperluan pergerakan dari player-nya pada siang hari ini. Dan terakhir yang display update ini untuk menampilkan gambarnya ya. Jadi dynamic nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh, bentar. Ini kalau di running, tadi kan error ya. Apakah masih error ini? Oh, enggak. Ini kan. Kemudian ini bulannya. Bintangnya. Ini bulan. Kita berhasil menampilkan dua ini. Nah, kemarin kan Mister ini menonaktifkan yang picture-nya ya. Nah, ini kemarin kan kalau nggak salah juga Mister kasih tugas ke teman-teman suruh mendapatkan dua objek gambar seperti ini untuk jadikan enemy. Nanti satu lagi kita buat yang untuk playernya, terserah bebas juga. Dua lagi ya, player bukan player ya, satunya player sama yang satunya lagi adalah
tujuan dari si playernya, kita mendapatkan apa. Misalnya kalau yang punya Mister kembali ke bumi misalnya. Kalau ini kan ada rintangannya berupa bintang dan bulan. Ya kayak gitu ya. Nah sekarang Mister mau coba cek hasilnya gimana. Silakan share screen dulu teman-teman. Kemarin hasil dari pengerjaan PR-nya untuk menunjukkan dua bintang itu, dua objek ya. Kalau Mister kan satu bulan satu bintang. Punya teman-teman gimana? Bisa di share screen semuanya dan di running. Bentar, Mister kenapa jadi bentuknya mirror ini ya? Mister ganti dulu. Oke, silakan punya teman-teman di screen. Oke, di print screen. Di screencast atau di share screen supaya Mister bisa lihat hasil dari masing-masing penampilan dua objek yang sudah teman-teman tambahkan di gamenya. Satu background dan dua objek. Dan backgroundnya kemarin Mister mintanya udah dalam bentuk kelas ya. Ini kan masih belum nih. Nah, nanti Mister akan ganti ke dalam bentuk kelas. Oke, yang udah share screen Lito dan Sila. Oke, kita coba dari bawah dulu ya. Sila. Coba di running dulu Sila. Ini punya siapa? Ini punya Mister ini. Oh, ini dia. Sila. Oke, silahkan di running. Oke, objek yang pertama apa nih? Si itu, objek yang keduanya? Oh, oke, yang bawah itu ya. Yang waham apa nih? Berbaju apa itu berambut ungu. Pink ya, pink. Oke, sip. Sila, good job. Nah, sekarang yang Lito. Coba di running Lito, yang punya Lito. Aplikasinya punya Lito di running, Mister mau cek apakah sudah muncul dua objek dan satu background di belakang. Di lesson 2 yang bagian nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Di lesson 2 nomor 3. Nah, itu dia. Ya. Coba dibuka. Oh, masuknya lewat Visual Studio Code-nya Lito. Lito buka Algo Python-nya dulu. Algo Python-nya dibuka kemudian masuk ke bagian ini, ke bagian course-nya. Silakan login dulu ya Lito ya. Mister tunggu. Oke, sembari nunggu Lito login, Mister coba cek dulu yang Ryu. Lah, Ryu kok hilang? Apanya yang hilang Ryu? Apanya ini yang hilang? Haidar, silakan screencast. Supaya Mister bisa cek. Masuk ke bagian aplikasinya, silakan di running semuanya. Oke, yang Lito bagaimana? Lah hilang, kenapa nih? Kemarin dikerjakan di mana nih? Waduh. Sebentar, ini mengenal Pygame. Bener yang ini bukan? Bukan yang ini kayaknya deh. Back. Yang modul 2 bukan ini deh sepertinya. Coba di back dulu. Punyanya Ryu bukan ini kayaknya. Oke, di close dulu itu backgroundnya. Diklik kanan di bagian background, tulisan background.jpeg itu tabnya di sebelah atas. Diklik kanan, kemudian di close. Bukan, diklik kanan di bagian backgroundnya Ryu. Background 1.jpeg. Kan di atas tuh ada tulisan background 1.jpeg. Nah, itu diklik kanan, pilih close. Oke, coba masuk ke lesson 2-nya. Lesson 2, bukan yang itu. Lesson 2, bukan yang lesson 1. Back. Oke, lesson 2. Yang nomor 3. Yes. Loh, kemana?
Kemarin Rio ngerjain di mana nih? Apa jangan-jangan di level workspace-nya? Coba dibuka workspace-nya. Di bagian pojok kiri atas ada level workspace. Waduh, kok menghilang Rio? Kemarin udah di-save belum Rio? Oke, coba Mister ke Haidar dulu. Coba dicari dulu Rio. Oke, Haidar. Oke, udah dapat 2 ya. Dan background-nya juga. Oke, nice Haidar. Thank you. Oke, yang Lito masuk ke Algo Python-nya ya Lito ya. Ke Algo Python-nya, Lito buka dulu Algo Python-nya, nanti baru login. Jadi seperti ini ya teman-teman. Mister mau coba contohkan lagi. Mister ganti screen dulu. Entire screen, share. Oke, Mister akan coba ulangi dari awal. Jadi Algo Python itu harusnya kalau udah diinstal ada di sini. Nah ini di bagian startnya, pencet, diklik tombol startnya, kemudian pilih VS Code. Atau kalau enggak ada di dalamnya, misalnya teman-teman mau cari itu ada di Algo Python mana? Algo Python. Nah ini dia VS Code yang ada gambar kepala ular ya. Di sini juga boleh, kalau Mister udah pin di startnya, jadinya tinggal diklik aja. Bukan dibuka lagi di installernya ya, teman-teman ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tunggu dulu sampai muncul gambar login page-nya. Ini biarkan dulu sampai muncul gambar login page-nya. Nah, kayak gini login page-nya. Di awalnya ada splash screen dulu, gambar apa ini? If you can change, oh enggak usah. Gambar ular warna kuning, melingkar-lingkar. Tungguin dulu sampai selesai updating-nya, checking update-nya. Nanti kalau udah akan muncul di sini sebelah kiri tombol sidebar untuk login dengan akun teman-teman. Oke, ini ya muncul ya sidebarnya. Kemudian sign in as a teacher. Kalau Mister sign in as a teacher, kalau teman-teman login pakai biasanya ya. Mister masuk lagi ke sini. Kemudian nanti seharusnya akan diarahkan ke course-nya. Nah, ini course-nya. Nah, masuk ke course-nya ini. Jadi tampilannya nanti mirip seperti di website, tapi dia ada di Algo Python ya. Kemudian pilih yang nomor 2, salah. Nomor 6 ya. Ya kan? Ya benar. Di lesson keduanya, kita mengerjakannya kembali ke di bagian lesson kedua di nomor 3. Oke. Sekarang kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan di nomor 3-nya ini. Tadi yang teman-teman gimana nih? Yang belum, yang Ryu tadi. Ryu gimana Ryu? Udah ketemu belum? Belum ketemu? Oke, ya udah gini aja deh. Ryu pakai code yang ada di Mister juga ya. Kalau Lito misalnya masih belum ketemu juga filenya, Mister akan kirim di grup WA. Nanti coba disalin ya. Oh, crash kemarin ya? Hmm, oke deh. Ya udah pakai ini dulu ya, pakai yang punya Mister dulu. Mister akan copy file apa itu namanya? Code-nya. Oke, Mister akan coba copy. Silakan nanti di paste di bagian labirin.py-nya. Oke, terus Mister PP. Ya, oke ini ya.
Ini nanti di copy ya teman-teman ya. Yang Ryu dan Lito silakan di copy, dibuka kemudian di copy masukkan ke labirin.py. Ini untuk kode labirinnya. Kemudian kalau image-nya, kalau teman-teman juga pakai kode ini, jadinya harus pakai image-nya punya Mister dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Mister kirim dulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nanti silakan di-download itu semuanya pakai PNG, ada background aja yang pakai JPG ya. Filenya JPEG. Ekstensinya JPEG. Oke. Nah, sekarang Mister kembali ke sini. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Di bagian backgroundnya kita harus buat dulu dalam bentuk kelas ya, supaya semuanya jadi rapi. Ini kan awalnya kita gunakan langsung initiate ya, kita buat dalam bentuk kelas. Jadi di sini Mister akan berubah dari awalnya menggunakan transform langsung, Mister akan langsung gunakan game sprite. Kemudian backgroundnya ini Mister copy, kita initiate path-nya. Setelah itu ukurannya adalah 700 kali 500 dengan koordinatnya ini ya 0,0. 0,0. Terakhir di sini urutan ya, ingat game di penggambaran image atau karakter atau sprite di dalam Pygame itu berlayer. Layer paling bawah itu ada di timpa nanti di paling bawah. Kemudian timpa atasnya lagi, timpa atasnya lagi. Kayak gitu ya. Jadi kalau background itu ada di bawah, berarti oh ini jadi background aja biar enak. Background image. Biar gampang memahaminya. Background image dot draw. Jadi digambar dulu di bawah, kemudian kita tempel dengan layer-layer berikutnya, moon, star, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau udah di running, nanti nggak akan lagi cuman muncul warna ini doang nih, warna apa ini tadi, warna biru ya kalau yang punya Mister ya. Kalau teman-teman pakai warna, warnanya akan ketimpa dengan si image kita. Jadi warna itu udah nggak useful lagi. Kita running. Background.jpg. Oh ya, filenya sesuaikan ya. Ini JPEG ya, ekstensinya JPEG. Pastikan semuanya udah dalam bentuk kelas supaya lebih enak membacanya. Nah ini ya udah jadi ada 2, kemudian ini backgroundnya juga udah muncul. Nah sekarang kita buat dulu di sini apa nih perintahnya. Kemarin udah buat kelas game sprite-nya, dindingnya nanti akan kita buat dengan menggunakan barrier. Kalau yang punya Mister ada barrier ini. Teman-teman kalau misalnya susah mendapatkan garis lurus, bisa menggunakan barrier yang punyanya Mister dulu ya, yang V sama H. Tapi kalau teman-teman punya ide lain sebagai penghalang gitu ya, jangan sampai dia bisa bypass gitu ke arah finishnya gitu, tempat finishnya. Silahkan di-download, nanti dimasukkan. Caranya seperti biasa ya, di drag and drop atau teman-teman reveal di sini in file explorer, kemudian copy di sini filenya. Oke. Nah, sekarang Mister balik lagi ke code-nya. Nah, di sini Mister akan coba buat dinding dulu nih. Buat dinding setidaknya ada 3. Kita buat 2 aja ya, 2. Nanti untuk selanjutnya kalau teman-teman mau 3, mau 4 dan sebagainya, boleh, silakan dimodifikasi. Cuma sekarang kita buat 2 dulu karena kita juga akan setup di bagian enemy-nya ini ada 2 juga nih. Jadi akan lumayan banyak yang akan di setup. Tapi sebenarnya code-nya itu mirip-mirip, nggak terlalu beda. Jadi nanti kalau ada kesempatan, misalnya masih ada waktu, kita coba improve dengan beberapa sprite yang lain lagi. Oke, sekarang kita buat dulu dindingnya. Kita buat dinding, kita kasih komen di sini biar jelas. Dinding. Kita buat, misalnya Mister mau buat namanya barrier. Yang H1, H itu yang horizontal maksudnya. Image sama dengan
game sprite, Mister Copy aja yang hanya di sini. It's copy relative path. Misalnya Mister mau buat dia kan 20 ya. Lebarnya 20 karena kan dia bentuknya garis lurus ke bawah gitu ya. Kalau tadi gambar kayak gambar bambu ke bawah 20, kemudian misalnya buat 300 dulu ke bawahnya, kemudian koordinatnya Mister mau kasih dulu random dulu 100 sama 80 sama 100. Nanti penempatannya di mana kita cek. Nah, setelah itu yang satunya lagi kita copy. Ini yang vertical image. Ganti vertikal. Kemudian horizontal berarti ini tadi horizontal ya. Salah, harusnya width-nya 300 nih. Height-nya yang 20. Ini kebalik. 20 ini 300. Dan kita buat di sini sama aja 80 100 biar nanti kelihatan. Setelah itu baru kita coba tampilkan di sini. Namanya barrier vimage.draw. Kemudian satu lagi barrier.vimage.draw. Karena kita coba running. Nah, udah muncul ya. Ini barrier kita atau wall kita supaya nanti si hero-nya nanti bisa berjalan tidak langsung bypass ke sebelah kiri. Jadi nanti ini alurnya kayak kita harus melewati bintang dulu, melewati bulan dulu, baru nanti sampai ke tempat tujuan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Game yang akan kita buat pada siang hari ini. Nah, teman-teman tadi di-download dulu ya, barrier hanya kalau mau pakai yang punyanya Mister sama barrier V-nya. Kemudian masukkan ke sini. Tapi kalau punya yang lainnya, ide yang lainnya silakan di-download dulu. Nah, sampai sini dulu, teman-teman bisa aman semua nggak? Lito, Ryu, Sila, dan Haidar. Sampai sini dulu. Kita buat yang buat dinding. Ini buat objek-objek aja dulu nih. Nah, nanti pas waktu buat kelas pemain, kita akan mencoba untuk memodifikasi kelas yang ada di sini. Memodifikasi dan menambah kelas yang ada. Oke, sampai sini dulu. Sampai di bagian backgroundnya diganti kelas, kemudian kita nambah 2 objek baru lagi, barriernya atau wallnya untuk batas dari permainannya. Ini width, ini height. Kalau horizontal gambarnya kayak gini. Kenapa kok Mister 300 dan 20? Lihat, berarti kan kita butuh tingginya kecil aja kan? Nah, ini yang panjang. Makanya tadi width-nya 300, height-nya 20. Lain kalau V. Kebalikannya. Width-nya yang 20 pixel aja cukup. Kemudian ini 300 ke bawah. Jadi memanjang. Kalau kurang, tambahin 400 boleh Mister? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kita atur. Bisa teman-teman atur sendiri, punya ide yang lain, boleh silakan buat pad-nya. Nanti Mister akan buat pad yang sederhana dulu, mirip seperti yang ada di sini pad-nya nanti. Nah, ini ya. Ke bawah, kemudian ada yang di tengah-tengah seperti ini. Cuman dibalik nih. Karena kan mulainya dari sebelah kanan kalau punya Mister. Kalau terlalu persis, jadi nggak ada tantangannya kan. Kita sedikit balik aja. Jadi ini masih tembus kan. Dia karakternya masih bisa melewati. Nah, ini nggak boleh ini ya. Nanti kita akan setup. Nah, nanti ini akan berpengaruh sama kelasnya. Kelasnya dan bagaimana coding kita nanti akan dimodifikasi ya. Oke, sampai sini clear? Yang sudah clear sampai ke dinding silakan raise hand. Biar Mister terdengar notifnya. Karena kalau Mister balik ke bagian ininya, ke course-nya nanti akan mirror lagi nanti. Tuh kan mirror. Oke, sip. Mau di SS dulu? Silakan.
Mister tutup dulu deh. Takut aja dulu. Nah, biar full. Nah, ini. Ini nanti boleh dihapus ya teman-teman ya. Kalau udah selesai di background image-nya kan udah diganti nih. Hapus aja ini. Kalau teman-teman merasa ini nggak ada gunanya Mister udahan kan udah diganti sama background image, boleh nggak apa-apa. Ini juga dihapus. Oke, jadi lebih clean ya code-nya. Nah, sebagai gambaran ke teman-teman, setelah kita membentuk suatu objek-objek lagi seperti ini, kan kita nanti akan membuat kelas pemain ya. Nah, kelas pemain ini nanti runtut rentetannya ke bawah-bawah ini nih. Di bagian sprite karakter utamanya, karakter enemy-nya, karakter wall-nya, kemudian background-nya, terus ada nanti kemudian bagian gerakannya. Nah, ini hati-hati kalau udah masuk ke dalam gerakan, berarti kan ada suatu sifat atau fungsi yang masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Contoh, background. Nggak bergerak kan, statis dia. Kemudian wall, si bagian barriernya. Statis kan? Nah, dia nggak bergerak. Tapi kalau kita udah ngomong ke player, kemudian ke moon image atau star image-nya nanti, nah itu udah lain lagi ceritanya. Dia punya gerakan. Ada yang gerakannya otomatis, ada yang gerakannya by control. Nah, kalau yang dikontrol berarti kan yang di bagian playernya nih. Kalau yang bagian otomatisnya, gerakannya itu udah bergerak sendiri, itu kita setup di komputernya di bagian moon image dan star image-nya. Nanti metodenya pun juga berbeda. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan, berarti kita butuh kelas apa aja dong, Mister? Nah, nanti kita coba bahas sekalian, kita codingnya juga. Oke, clear semuanya sampai sini? Oke, kalau clear, kita tambahkan satu lagi ya, Mister kelupaan di bagian playernya ya. Kalau Mister di sini ada astronot sebagai playernya. Teman-teman juga silakan download juga kalau bagi yang mau yang beda. Astronot image. Tapi kalau mau pakai yang punya Mister dulu silakan nggak apa-apa. Kita pakai dulu yang game sprite-nya. Astronaut.png. Ukurannya sama 80-80. Kemudian ini posisinya kita buat random aja dulu. 400 sama 200. Dan kita tampilkan di sini. Seperti biasa draw. Karena metode kita yang draw ya. Kalau kita running. Nah, ini dia astronotnya udah muncul. Set. Nah. Oke, silakan teman-teman kalau mau memodifikasi dari sekarang mau cari-cari dulu image-nya nggak apa-apa. Mister kasih waktu. 4 menit, 5 menit cukup. Ntar kalau nggak cukup kita coba lihat dulu sampai seberapa ininya. Gimana? Udah clear semuanya? Mister tunggu dulu. Ntar Mister gantiin aja deh. Ganti screen. Mana tadi? Labirin. Oke, Aidar, Ryu, Lito, dan Sila gimana? Sudah clear? Kalau mau download dulu nggak apa, silakan download dulu gambarnya. Mister kasih waktu sampai 10.40 dulu. Mister lihat dulu. Clear? Oke. Ryu, Haidar, Lito.
Mister tunggu dulu, nggak apa-apa. Kalau mau dicari dulu gambarnya. Mau gambar yang playernya juga, silakan. Jadi kita nanti akan ada totalnya, akan ada Mister kurang satu lagi ya, bagian apa tujuannya nanti ya. Di bagian tujuannya nanti Mister akan coba cari juga di Google. Ada background satu, player kita kalau Mister di astronot, kemudian enemy kita ada moon dan star punya Mister. Kemudian ada barrier 2, itu barrier 2 yang tadi Mister upload semua di ini ya, image-image Mister yang ada di WA. Kemudian satu lagi, tujuan dari gamenya ini. Jadi dia mau menuju kemana? Kalau Mister nanti rencananya mau pakai gambar bumi aja deh, biar gampang nanti, biar nyambung. Kan ngomongin planet. Kalau teman-teman boleh, nggak apa-apa. Misalnya kalau anime pakai treasure, gambar kotak harta karun boleh. Atau gambar item-item sport yang legendaris, bisa Excalibur atau apa itu boleh, nggak apa-apa. Jadiin item untuk tujuannya. Nah, playernya nanti bisa karakter lain lagi tuh kalau punya Sila. Jadi ada dua karakter musuh, yang tadi cewek ada dua, yang satunya lagi pakai karakternya cowok gitu misalnya. Boleh. Ntar ukurannya agak diperkecil aja supaya nanti dimuat ya pada saat digerakin ya. Nggak digerakin ntar tiba-tiba udah sampai ke seluruh layar nanti nggak bisa ini dong, nggak bisa menghindar dari punyanya musuhnya. Jadi ceritanya kita di sini mau menghindar dulu nih. Oke, ada yang pertanyaan? Masih save sticknya. Oke, silakan. Mister tunggu sampai 10.45 deh. Ya, sembari menunggu, Mister akan coba jelaskan kembali. Jadi di sini nanti setelah kita menggunakan backgroundnya kita semuanya atau sprite-sprite-nya kita semua, nanti kita akan gerakkan ya. Yang butuh bergerak kita akan buat metode gerakan. Yang nggak butuh bergerak ya kita nggak akan buat metode gerakan. Berarti nanti ke depannya di sini akan ada beberapa kelas turunan dan satu parent kelasnya. Parent kelasnya apa? Ya game sprite ini yang nantinya akan diduplikasi atau direplika untuk menjadi turunan kelasnya. Nah, turunan kelasnya misalnya tadi yang ada gerakannya si enemy sama si playernya nanti. Jadi ada kelas player, ada kelas enemy. Kurang lebih nanti kelas turunnya itu ada dua. Di mana turunannya dari apa? Dari game sprite yang udah kita buat sebagai parent class. Game sprite yang udah kita buat di atas ya, yang ada di atas ini. Nah, ini kan game sprite ini sebagai kelas parent kita. Dia juga mewarisi kelas sprite dari punyanya modul Pygame. Dia udah kelas turunan, Mister, terus dia diturunin lagi boleh? Boleh, nggak ada masalah. Sesuaikan dengan kebutuhannya, teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke sini. Tadi yang Mister tambahkan, takutnya ada yang masih belum selesai. Mana tadi? Ini ya. Mulai dari background image berubah, yang awalnya di picture, kemudian jadi kelas, inisiasi kelas, dan dia jadi objeknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Stick apa nih? Yang stick apa maksud Rio nih? Barrier h1.png. Di running apa munculnya? Error atau gimana? Barrier hanya PNG ya, oke. Udah muncul? Itu udah di running. Belum di draw itu Ryu. Coba masuk ke bagian while run-nya, itu kan harusnya Ryu barrier H image-nya di draw juga. Baris ke tambahkan di bawah baris star image dot draw-nya di baris ke-33. Tambahkan satu baris lagi di bagian bawahnya star image draw. Itu di enter, terus tambahkan barrier H image dot draw karena kita pakai draw-nya ya. Dot draw. Oke, Lito gimana Lito? Clear? Oke, udah running ya. Ini
Ini punya Mister apa punya Lito? Yang punya Lito mana? Punya Mister ini kayaknya. Punya Lito mana? Punya Lito. Dibuka ininya Lito, algo Python-nya. Algo Python-nya Lito dibuka dulu. Nanti di running. Bukan Lito, yang algo Python aplikasinya Lito. Di tombol start. Pencet tombol start di ini di komputer Lito. Ada tombol start. Kemudian dipencet pilih yang VS Code. Di algo Python-nya ya Lito ya. Draw-nya Pak, jangan lupa pakai tanda kurung buka kurung tutup ya, Ryu. Barrier h-image.draw. Kemudian kurung buka kurung tutup. Sama seperti yang Mister contohkan. Udah ketemu Lito? Coba dibuka ya. Ntar kalau udah dibuka, share screen-nya ke bagian algo Python-nya ya Lito ya. Jangan ke bagian platformnya. Jadi Mister bisa lihat. Maksudnya jangan ke websitenya, tapi ke bagian ininya, ke bagian algo Python-nya. Oke, udah 10.44, 1 menit lagi. Mister tunggu. Silakan disesuaikan. Jadi Mister menambahkan astronaut image draw, kemudian barriernya itu juga ditambahkan di situ, ada yang horizontal dan vertikal. Oke, ini Mister mau close dulu ya aplikasinya. Sekarang Mister mau berubah ke entire screen lagi. Jadi biar teman-teman terlihat semuanya. Nah, kita akan masuk ke materinya sebentar. Sembari kita coding, sembari kita berpindah dari materi ke codingnya gitu ya. Switch. Nah, sekarang kita akan coba menangani terkait dengan tabrakan. Nah, tabrakan ini nanti berarti kita butuh koordinat yang dynamic. Nggak bisa lagi kita gunakan yang seperti ini ya, teman-teman ya. Langsung kita define X doang. Tidak melekat kepada sprite-nya. Nah, gimana caranya bisa melekat ke sprite-nya? Kita harus modifikasi. Nggak bisa lagi kita gunakan langsung nilai X saja seperti ini. Kita harus lekatkan ke bagian image-nya ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, image yang di-create oleh Pygame itu ada yang sudah otomatis mempunyai rectangle. Bagaimana cara mendapatkan rectangle-nya? Kita harus dapatkan itu dengan menggunakan perintah rect, get rect. Jadi di sini kita tambahkan dulu self.rect itu sama dengan self image. Kita modif dulu yang bagian atasnya ya. .get rect. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan image rectangle dari punyanya image yang udah kita masukkan ke dalam sistem. Nah, rect ini punya yang namanya koordinat juga. Dia ditentukan manual, tapi selanjutnya akan menempel terus pergerakannya di bagian image-nya. Nah, bedanya dengan ini, dia nggak akan menempel di bagian image-nya, karena dia nggak terintegrasi dengan rect-nya si image. Ya, jadi di sini kita tambahkan juga, kita modifikasi rect.x. Satunya lagi ini rect.y. Jadi semuanya sudah terintegrasi dan dibind ke bagian image-nya. Nah, kalau X-nya ini udah berubah kepakai rect-nya si image, maka di sini pun juga berubah ya teman-teman ya di bagian draw-nya. Karena kalau nggak dirubah nanti error. Kenapa? Karena properti X ini nggak ada nih di bagian punya kita. Udah ganti rect X kan? Jadi kita tambahkan rect X. Ini juga sama. Rect Y. Dengan modifikasi ini harusnya gambarnya masih sama, nggak ada yang berubah. Harusnya ya, nggak ada yang berubah, nggak akan ada error. Tapi dia sudah menyimpan masing-masing koordinatnya di image-nya masing-masing. Ya, di bagian property rect. Oke, sekarang kita coba running dulu. Apakah memang ada error atau tidak?
Nah, aman ya? Masih bisa dipanggil. Semuanya masih sesuai dengan apa yang tadi kita tempatkan. Ini ya bagian barriernya, abaikan dulu. Ini kita Mister masih tempatkan secara random dulu. Nanti akan kita benerin bareng-bareng. Nah, udah ya, berarti udah bisa. Nah, sekarang kalau udah dimodifikasi seperti ini, kita masuk ke bagian kelas pemain. Nah, di kelas pemain ini tadi, tujuannya apa sih? Kenapa kok kita butuh kelas pemain? Nah, ini dia. Jadi perencanaan kita di awal kan kemarin memang ada beberapa objek, ya kan? Yang kemarin Mister di awal sampaikan, kita buat 2 enemy dulu. Nah, ini musuh. Kemudian sekarang kita udah membuat dinding, dan satu lagi pemain dari si playernya akan kita gerakkan. Di bagian 2 terakhir ini, nanti kita akan coba, yang pertama ini sprite terakhir kita akan coba pada hari ini. Nah, peluru nanti akan kita coba game bonusnya di minggu depan. Kita akan tambahkan lagi peluru. Nah, sekarang kita misinya di 4 sprite ini. Nah, 4 sprite ini yang tadi Mister sampaikan akan ada turunan kelas jadinya. Kelas-kelasnya punya metode yang masing-masing berbeda sesuai dengan karakteristiknya ya. Kalau dinding sama background berarti kan nggak ada masalah, nggak harus dia bergerak karena dia memang nggak boleh bergerak kan. Kalau bergerak pusing malah. Nah, kalau pemain sama musuh, nah ini bergerak nih, harus bergerak supaya apa ya, biar interaktif kan gitu. Nah, sprite terakhirnya bisa dibilang dibuat statis, bisa dibuat bergerak juga, bebas. Nah, untuk sementara kita buat sama dulu. Sprite terakhirnya adalah sprite tujuannya yang tadi Mister bilang. Nanti Mister akan coba tambah satu lagi, yaitu sprite bumi misalnya sebagai tujuan dari si astronot ini. Nah, itulah yang kelas yang akan kita bentuk. Nah, sekarang kita back ke sini. Kita kembali ke bagian kelas pemain. Nah, pemain kan ada banyak berarti ya. Kita tentukan aja satu-satu dulu. Jangan langsung banyak. Kita turunkan ke kelas player. Turunan dari game sprite. Game sprite. Kemudian, dia kira-kira ada nggak yang mau berubah? Nah, kalau masih bingung, belum ada yang propertinya masih belum tahu nih, Mister kira-kira ada apa enggak? Oke, kita lewati dulu. Kita jangan masukkan dulu ke properti yang diperlukan. Kita langsung ke arah karakteristiknya player gimana? Kita mau gerakkan dengan menggunakan tombol kanan kiri atas bawah atau WASD. Nah, biar seragam kita pakai yang kanan kiri atas bawah aja dulu ya, karena biar lebih enak. Jelas, kalau kanan ya kanan, kiri kiri, ke atas atas, dan sebagainya. Berarti kita buat metodenya dulu. Def kanan, untuk bergerak ke kanan. Metodenya dia bisa bergerak ke kanan, kita buat pas dulu. Kemudian def kiri, kemudian self. Kita pas dulu, kita siapkan metodenya. Ini kita copy aja kalau gitu, biar cepat. Set. Nah, tinggal ganti atas, bawah. Nah, sekarang udah dapat nih. Nah, supaya nanti bisa terdeteksi, kita ganti isiannya pas ini jadi print. Kita buat kanan misalnya. Nanti dia akan muncul ya di konsol terminal kita. Print kiri. Print atas. Lagi print bawah. Oke. Kelas ini udah jadi. Dan ini digunakan oleh siapa? Player. Player berarti apa nih kalau di kasusnya Mister? Yang astronot ya berarti ya. Nah, game sprite-nya ini berarti Mister ganti. Sekarang jadi kelas turunan, player. Bayang ya? Jadi udah nggak pakai lagi game sprite. Game sprite ini kan nggak ada pergerakan nih. Dia cuma draw sama init property aja. Ya kan? Cocoknya ya memang buat yang background gitu kan, yang statis nggak bergerak. Barrier misalnya, boleh masih pakai game sprite. Nah, sekarang kita buat yang player dulu. Nah, saat ini udah jadi player, berarti nanti dia bisa mempunyai fungsi atau metode kanan, kiri, atas, bawah untuk bergerak. Oke? Nah, kita coba panggil dulu. Panggilnya gimana? Tadi kan kita sepakat, kita akan gunakan kanan, kiri, atas, bawah di tombol keyboard kita. Itu adalah suatu event. Kembali ke bagian baris ke sini ya, event. Mister akan coba kasih jeda aja. Event. Oke. Event kemarin kan macamnya banyak. Ada yang motion, ada yang klik, ada yang key down, ada yang key press, dan sebagainya gitu ya. Ada yang key up.
Nah, sekarang kita coba elif-nya ini tambahkan. Kalau e.type-nya itu yang ditekan. Berarti key down. Kurang n. Down. Nah, ini key down. Saat dia key down, maka kita panggil nih si playernya. Mana si playernya tadi? Astronot mana? Astronot. Nah, ini astronot ini kita panggil untuk melaksanakan metode yang ada di sini. Ya kan? Nah, key down-nya ada apa aja, Mister? Ada 4 tadi kan? If dot key, ya kan? Key-nya itu adalah tombolnya sama dengan k underscore apa nih? Misalnya yang kanan dulu ya. Right. 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 Maka panggil astronot image-nya dengan metode ke kanan. Maksudnya ini adalah ketika kita menemukan key press dengan tipe key down, ya, kita akan melanjutkan dengan seleksi kalau dia ternyata e.key-nya, event.key yang tadi kita dapatkan dari key down itu adalah tombol K, tombol ke kanan, K ini adalah key ya, kepanjangan dari key right-nya itu dipencet, maka dia akan menjalankan metode ini, astronaut image kanan. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Apakah sudah berhasil dulu yang bagian pertama? Salah. Mister pencet sebelah kanan. Ini ya. Lihat di bagian konsolnya ya. Mister pencet tombol kanan. Nah, berarti dia berhasil ya ke kanannya. Sekarang kalau ke atas, bawah, kiri, nah nggak bisa. Kenapa? Karena belum kita setup. Dengan cara yang sama, kita bisa gunakan yang di kanan ini. Seperti yang di kanan ini. Berarti kalau kanan. Berarti kalau sebelah kiri, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang bagian kiri kanannya. Tinggal kita kopas saja. 1, 2, 3. Kita sesuaikan di sini. Kanan, kiri, bawah. Kok bawah? Down. Nah, kemudian yang bagian metodenya kita sesuaikan kiri. Kalau down, bawah. Kalau up, atas. Sekarang harusnya kalau kita running akan sudah bisa mendeteksi tombol kanan, atas, kiri, bawah, dan sebagainya. Mana nih? F5. Lihat di bagian konsolnya. Atas, kanan, bawah, kiri. Kalau bawah sama kanan ditekan bersamaan, bawah kanan. Ya kan? Langsung bisa kedetek ya. Kiri dan atas ditekan bersamaan, kiri atas. Oke? Jadi sudah bisa terdeteksi. Semua key-nya kita udah terdeteksi semuanya. Nah, ini ya kalau cepat nih. Berarti udah aman. Kita udah bisa mendeteksi, sekarang waktunya untuk menggerakkan. Kita masih ngomongin di player dulu ya. Kelasnya tadi udah kita bentuk, kemudian kita aplikasikan dulu ke dalam game kita. Pergerakannya itu ya pingin kalau ke kanan ya benar-benar gambarnya itu ya ke kanan ya, player kita. Caranya gimana? Ini kita tambahkan code-nya. Nah, inilah kita tadi tujuan dari membuat bind ke bagian rect-nya, X-nya dan Y-nya. Jadi nanti di sini pada saat dipencet ke kanan, koordinat. Ya ingat ya, kita bermain dengan koordinat. Koordinatnya akan kita tambahkan kalau ke kanan. Karena kalau di Pygame, Mister akan review dikit terkait dengan mengingatkan kembali ya. Koordinat di Pygame itu dimulai dari pojok kiri atas, itu adalah 0,0. Nah, Mister kita running aja dulu ya. Biar kelihatan. Pojok kiri atas itu 0,0. Semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar, positif. Besarnya sampai berapa Mister ininya batasannya? Unlimited sebenarnya. Cuman ini ada batasan view kita kan. Batasan view kita itu berdasarkan window kita ya. Berarti 700 ke kanannya ini.
maksimum yang bisa kita lihat. Oke, karena kalau ke kanan, kalau 800 boleh Mister, boleh, tapi nggak kelihatan ininya. Tapi di sistem masih kebaca itu, koordinatnya 800. Oke. Selanjutnya di bagian bawahnya juga sama, makin ke bawah makin besar. Jadi 0,0 makin ke bawah makin besar. Batasan view-nya sampai berapa yang bisa kita lihat? Setup-nya kita kebetulan 500. Berarti ke bawahnya 500. Berarti kalau ke atas itu dibuat minus, kalau ke kiri dibuat minus dari koordinat asal. Ya kan, relatif dari koordinat asalnya, yang dia posisi sekarang ada di mana, kan gitu ya. Nah, sekarang kita implementasi di sini. Kalau kita ke kanan, berarti kan dia ditambahkan koordinatnya ke kanan ya. Berarti yang berubah adalah X apa Y? Nah, jadi soal dulu. Yang berubah X apa Y? Kalau kita mau ke kanan, mengarahkan itu posisinya ke kanan, yang berubah X atau Y? Ada yang bisa jawab? Aida, Ryu, Lito, dan Sila? X. Nah, oke, mantap. Simpel ya, masih pertanyaannya ya. Good. Kalau Y ke bawah. Nice, mantap. Diborong. Lanjut berarti. Udah clear semuanya ya. Udah paham. Berarti kita buat get rect-nya yang mengurusi kanan kiri adalah X ya. Itu kita modified di situ. Self.get self.rect.x-nya kita tambahkan sebesar berapa nih speed-nya misalnya. Kita mau tentukin 7 deh. 10 aja deh, biar bulat. Get rect 10 misalnya. Ini bebas ya. Ini maksudnya setiap pergerakannya itu berapa pixel, berapa poin ke kanan. Nah, kalau yang ke kiri berarti kebalikannya kan? Karena kan tadi udah dapat ya. X itu yang mengurusi kanan kiri, kita langsung set up aja kanan kirinya dulu. Nah, sekarang kita coba dulu. F5. Kita pencet kanan. Nah, udah bergerak ya. Dan ini konsol kita udah bener kanan, gitu kan? Nggak salah kita. Kiri. Nah, udah bisa bergerak. Cuman nggak enaknya karena kita masih menggunakan key get event.get, kita masih strict dengan yang namanya key down. Ini kan key down ditahan. Nah, selama dia key down kayak gini, dia nggak bisa dia bergerak. Harus dilepas dulu, baru dipencet lagi, dan seterusnya. Jadi dia mencetnya betul-betul harus tak 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 tak. Gitu ya. Itu untuk yang pembelajaran kita yang sekarang ini. Kita nanti akan belajar untuk yang key press nanti, tapi bukan yang sekarang. Sabar dulu. Kita yang ini dulu. Biar kebayang dulu, biar terbiasa dulu. Kita buat satu-satu dulu. Oke? Nah, dengan logik yang sama, silakan buat yang Y-nya juga. Tinggal kita copy kan. Yang sebelah sini. Ini ganti dulu. Kalau ke atas Y-nya berarti dia minus. Copy, jadiin ke sini. Kalau ke bawah plus. Nah, sekarang harusnya udah bisa bergerak kanan kiri atas bawah. Kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kurang cepat Mister, jadi mau 20 perpindahnya silahkan, nggak apa-apa. Tambahkan aja di sini. 20 gitu. Boleh. Nah, di sini lihat kita menambahkannya kan ini manual ya. Dan ini kalau misalnya mau berubah, ini berubah 20, kalau kita mau berubah semuanya 20 kan kita repot nih. Misalnya nih ya, kita mau merubah jadinya, aku maunya jadinya satu aja deh Mister, jadiin variabel atau gimana. Nah, ingat, variabel di dalam kelas itu adalah properti. Nah, kalau untuk properti ini kita butuh speed, nah berarti kita butuh apa? Konstruktor. Ini misalnya kalau mau dibuat properti ya. Tapi kalau teman-teman, enggak Mister, enggak apa-apa, biar kayak gini aja, aku maunya simple. Ya sudah, enggak apa-apa. Kembali lagi, tergantung dengan kebutuhan. Tapi di sini kita coba untuk misalnya agak sedikit menantang ya kan, supaya enak. Buat jadi properti. Nah, sekarang pakai cara yang sama di bagian ini. Ini kan turunan ya. Caranya untuk menurunkan konstruktor tuh seperti ini. Kita pakai cara yang sama. Kita copy bagian atasnya. Kita paste. Nah, yang akan kita ambil itu semuanya ya. Dari parent-nya jangan lupa diimplement ke sini semua. Oke, ke bagian turunan kita. Jadi dev init semuanya ditampilkan, ditambah dengan apa? Misalnya tadi speed. Tambah speed. Speed.
Kemudian di bagian ininya, konstruktornya yang punyanya si parent itu punyanya ini. Ada 4. 5. Self jangan dihitung ya, teman-teman. Ini bukan parameter, tapi ini parameter maksudnya refer ke kelas. Kalau ini adalah parameter yang di-input dari argumen. Oke. Nah, ini kita copy, kita tambahkan di sini, jangan lupa. Karena ini kan nge-refer ke parent. Nah, ini nge-refer ke kelas bagian si inheritance. Inheritance-nya bedanya di bagian mana? Di speed-nya. Dengan parent-nya nggak ada speed-nya, ya kan? Baru di sini kita bisa tambahkan self.speed sama dengan speed. Nah, di sini nanti kita tinggal buat jadi properti aja. Self.speed. Kita copy. Self.speed, self.speed, self.speed. Nah, kalau mau ganti ini enak. Enaknya gimana, Mister? Kita tinggal nambah aja. Kan di player ini berarti ada tambahan satu lagi argumen kan? Speednya berapa? 10. Kekencangan, Mister, mau lambatin. 7. Nah, ntar langsung semuanya akan dipanggil di sini semua sebagai speednya. Jadi kita cukup mengganti satu secara dynamic, dia akan masuk ke bagian properti self speednya. Ini kalau kita butuh yang konstruktor seperti ini. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kita buat agak penantang sedikit. Ditambahkan seperti ini biar teman-teman tahu ya, berbagai macam versi terkait dengan kelasnya. Nah, oke, karena kita tambahkan jadi 10 aja dulu, biar agak cepat. Nah, kita coba running lagi. Apakah masih berhasil berjalan dengan baik nggak? Kalau nggak, berarti ada yang salah. Karena kita coba kanan, nah masih bisa ya. Kiri, atas, bawah. Ini speednya sama-sama 10 semua nih. Oke. Nah, kalau teman-teman mau pengembangan, Mister mau speednya beda speed X sama speed Y, boleh. Tinggal di define aja. Nanti jangan lupa di sini ada speed X, speed Y. Jadi speed X-nya 10, Y-nya 15. Boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk sementara kita buat satu dulu ya. Nanti kalau mau pengembangan silahkan teman-teman bereksplorasi. Oke, untuk yang bagian image player, kelas pemain dan pergerakannya itu udah oke. Nah, sekarang kita butuh yang bagian moon-nya atau enemy-nya. Nah, enemy kita belum buat kelasnya nih. Masih kelas player aja nih. Nah, sekarang kita tambahkan yang kelas enemy. Kelas enemy. Turunan dari game sprite. Oke, sebentar. Mister sebelum masuk ke kelas enemy. Ada yang mau ditanyakan dulu ke bagian playernya? Jadi playernya kita menambahkan inheritance dari game sprite. Kemudian kita tambahkan satu speed sebagai properti tambahan supaya untuk mendefine ini lebih mudah. Jadi nggak kita ketik satu-satu. Jadi kita cukup define di sini 10 sebagai speednya. Ada yang mau ditanyakan? Yang bawahnya nggak ada yang di ini ya. Cuma di bagian type-nya ini tadi kan diganti jadi kanan kiri tadi yang sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ada nih kayaknya. Coba 100 speednya. Oke, kita coba. Nggak apa-apa kok. Nggak bayar ya kan? Kecuali kalau membayar, nah kita harus nabung dulu ya kan? Oke, 100. Apa ini? Unindented. Oh, sorry. Ini tadi ada kelas game sprite ini. Kita hapus dulu. Lihat pergerakannya kok 100. Dia kayak berteleportasi. Nah, ini yang nggak bagus nih. Sebenarnya nggak bagus nih kalau kayak gini. Sebenarnya kalau mau cepat gerakannya itu jangan dibuat teleport kayak gini. Speednya tetap kisaran antara jangan sampai lebih dari 20 deh kalau mau cepat, kalau mau dibuat agak cepat. Tapi dibuat key press, jadi ditahan. Nah, kalau ini kan ditahan nggak bisa bergerak nih. Karena kita memang menggunakan event.get. Beda. Sama satunya lagi key press. Key press itu dia continue sifatnya. Kalau ini discrete. Sekali pencet lepas. Sekali pencet lepas. Kalau yang key press itu continue. Jadi kalau 100 ya kayak gini, kayak lompat-lompat gitu. Tapi nggak apa. Untuk sementara masih bentuknya kayak gini ya. Belum smooth. Tapi nanti seiring dengan perjalanan modul-modul kita, nanti akan ketemu yang namanya key press untuk membuat gamenya menjadi smooth. Boleh, nggak apa-apa. 100 juga boleh, nggak apa-apa. Cuman lagi lompat-lompat. Kurang cakep. Nggak apa-apa. Olahraga tangan ya kan. Dipencet-pencet. Oke, berarti aman ya. Oke, kalau aman, Mister akan lanjutkan ke bagian enemy-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Class enemy.
Kita buat turunan dari game sprite juga sama. Nah, enemy ini rencananya akan bergerak kanan kiri, satunya lagi atas bawah. Gitu ya. Misalnya yang moon deh, yang apa nih? Yang moon kanan kiri, yang star atas bawah, misalnya kayak gitu. Sekarang kita buat dulu berarti def. Kita buat metodenya dulu yang bagian vertikal. Atas bawah kan? Self. Kemudian kita pas biar nggak ada error kalau pas kita coba running. Horizontal. Self. Oke, pas. Nah, ini nanti pergerakannya harapannya enemy ini dipakai oleh si moon dan star image. Nah, kalau itu mau dipakai berarti game sprite-nya kita perlu modified dulu ke bagian enemy-nya, ya kan? Supaya dia jadi vertikal atau horizontal tadi. Nah, misalnya yang moon ini nanti kita mau pakai yang vertikal atau dibalik horizontal, boleh silakan teman-teman. Yang manapun jadi. Ini enemy. Enemy. Kita ganti dulu enemy. Oke, enemy-nya semua udah dipakai. Sekarang kita mendefine bentuk vertikalnya gimana. Vertikalnya itu nanti dia akan bergerak dari posisi titik awal, turun sebanyak poin berapa gitu. Bisa teman-teman tentukan sendiri. Nanti akan Mister coba contohkan. Kalau di sini berapa nih? X-nya dia dimulai dari 100 ya. Moon-nya. Sorry. Ya, width mana? 80 ya bener ya, width-nya yang sebelah yang 80, height-nya 80 juga, XY-nya itu yang di bagian belakang sini. Oke, berarti XY-nya X-nya ini 100, Y-nya 100. Misalnya nanti kalau yang dari moon-nya 100 turun sebanyak 100 poin ke bawah atau 150 poin ke bawah biar agak panjangan. Naik lagi 150 poin ke atas. Jangan lebih dari itu. Kalau udah muncul di 150 ke atas atau dia kembali ke posisi awal atau lebih dikit satu, dia harus langsung turun ke bawah. Algoritma kayak gitu. Sampai bawah juga sama, batasannya hanya 150 ke bawah perubahannya, deltanya. Kalau udah nyampe bawah, dia harus naik ke atas. Nah, dan ingat, posisi kita ada di 100. Oke? Nah, sekarang kita coba dulu. Bergerak ke bawah dulu. Dengan kondisi yang sama. Dengan algoritma yang sama seperti ini tadi. Ini yang vertikal ya. Self dot right dot y. Kalau ke bawah, plus ya. Plus sama dengan misalnya speed-nya diganti 10. Nah, ada speed lagi nih. Kita coba sama kayak tadi ya. Ada yang ini. Kita copy aja. Berarti nanti ada speed-nya. Kita tambahkan konstruktor. Nah, kebetulan karena di atas sudah dipakai, tinggal kita copy aja. Berarti nanti speed-nya di sini kita tambahkan ya. Yang moon image dulu. 10. Yang ini juga sama. Star image-nya misalnya jangan 10. Jadi beda. 15 deh. 20 aja deh. 2 kali lipat. Biar kelihatan. Nah, dah. Nah, sekarang berarti ini tinggal dibuat self.speed. Dia akan turun tuh. Batasannya apa? Nah, ini kita mulai pakai conditional statement. If self.right.y itu lebih besar sama dengan kita ingin turunnya itu 150 ke bawah. Posisi kita 100. Berarti ditambah ya, 100 tambah 150. Posisi terakhir total X-nya, ya kan? Berarti 250. Lebih besar daripada 250. Ini bagian bawahnya. Suruh ngapain? Dibalik, jangan ditambah tapi dikurang. Logiknya gimana kalau matematis? Rumusnya seperti ini. Self speed. Self speed-nya diganti jadi apa? Hampir keceplosan. Dalam matematis gimana? 1000. Berarti self speed-nya diapain? Ada yang kebayang matematisnya gimana? Kan pertama plus nih ke bawah. Soalnya kan kita setup-nya plus kan? 10 kan? 20 plus nih. Bawah. Di bagian udah sampai 251. Nah, kan udah lebih besar tuh. Diganti, jangan tetap plus. Harus dikurangi. Berarti diapain? 3, 2, 1. Konsep matematis biasa ini. Kalau kebalikan berarti diapain? Biar. Ayo, apa yo? Nah, ini ada. Ya, kurang. Gimana caranya kita bisa buat kurang? Diapain speed-nya?
Kan rumusnya awalnya gini nih Sila. Self rect Y ditambah dengan self speed. Nah, biar dia jadi dikurang self speed itu gimana? Diapain self speednya? Biar rumus kalimat matematikanya berubah. Awalnya jadi plus, sekarang jadi minus. Minus sama dengan, no, minus sama dengan akan mengurangi speednya, bukan merubah kalimat matematis jadi kurang. Hati-hati. Lupa. Oke, kita akan tambahkan dengan menggunakan perkalian, yaitu self speed dikalikan dengan minus 1. Bayang ya, jadi dibalik. Yang awalnya dia turun plus, kalau nilai self speednya itu minus, ini kan kalau matematika berarti kan self rect Y sama dengan self rect Y plus 20. Sekarang kalau di plus minus 20, kalau matematikanya kan jadi berubah. Ya kan, bayang ya, minus kalikan plus jadinya minus. Nah, itulah matematika selalu dipakai kalau di code. Oke, selanjutnya adalah OR atau apalagi kalau udah lebih yang tadi kan batas bawah, batas atasnya. Kalau ini tadi kan dia posisinya 100 nih. Misalnya batas atasnya agak lebihin dikit karena kan posisi kita 0,0. Dibuat self rect-nya .y lebih kecil dari misalnya 10. Kalau 10 kan udah nggak bisa dilewatin kan, soalnya kan ini sprite-nya 80 nih tingginya sama lebarnya. Yang astronot juga sama 80-80. Nah, kita buat aja 10. Jadi dia akan ke atas dikit, habis itu dia turun. Ke atas dikit dia turun. Nah, melebihi dari posisi awalnya maksudnya. Melebihi dari posisi awalnya yang 100, posisi awal dari moon-nya. Suruh turun dia. Nah, turunnya yang awalnya tadi minus, ya kan tadi kan udah dikalikan minus 1. Dikalikan minus 1 lagi jadi plus. Jadi turun lagi. Nah, kebayang ya? Algoritmanya vertikal. Nah, sekarang kita coba cek. Apakah berhasil? Kita tambahkan di sini. Siapa tadi? Moon image ya. Dot vertikal. Sekarang kita running. Nah, udah kan? Udah jalan ke atas dan ke bawah. Tapi cepat banget nih, Sir. Yes. Karena kita belum nentuin delay-nya. Nah, sebenarnya kalau di dalam yang paling bagus bukan pakai delay ya, pakai FPS. Tapi kita sekarang pakai yang delay dulu ya, sederhana. Jadi udah bergerak ya. Ini pun juga bisa bergerak nih. Nah, ini bisa mendekati si moon-nya. Ntar kalau kena moon, teng, game over. Nah, kayak gitu ya konsepnya. Nah, sekarang kita tambahkan delay di atas. Time dot delay itu ini dalam millisecond 50 misalnya. Jadi nanti dia akan sedikit berkurang speednya. Jadi sebelum dia turun, setiap perulangan yang dilakukan akan menunggu sekitar 50 millisecond. Ini kan bisa ya jangan sampai kena. Ya kalau kena meninggoy. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, dengan konsep yang sama kita gunakan yang bagian bintang juga. Nah, sekarang bintangnya nih kita buat tadi yang horizontal. Ini kita copy aja karena kita tinggal mengganti dari X ke Y. Ini self rect-nya yang awalnya X, kemudian ini jadi X, ini jadi X. Oke, nah sekarang batasnya. Kalau posisinya dia ada di awal di startnya itu 550 X-nya, Y-nya 100, kita mau dia bergerak kanan kiri. Sementara maksimum kita itu 700. Ini masih 550. Supaya nggak bisa melipir ke kiri playernya, jangan sampai bisa dicurangi kita kan. Berarti pastikan jangan sampai sisanya itu lebih besar daripada 80. Oke, harus lebih kecil. Berarti kita buat aja yang sebelah kanan itu mendekati ke 700. Misalnya 650. Salah. 600. Nah, kalau 650 nanti kepotong moon image-nya. Karena moon image-nya ini adalah 80 ya lebarnya. Kalau 600 ditambah 80 itu udah 680. Jadi udah cukup untuk menutupi ini. Sisanya tinggal 20 poin. Nah, sementara kita punya 80 pixel nih untuk astronaut image-nya. Jadi nggak mungkin bisa terlewati. Oke, yang kanan. Sekarang yang kiri, ini posisinya udah 550 nih. Udah lumayan agak ke tengah ya. Kita buat dia lebih kecil daripada misalnya 500 aja deh. 500. Jadi agak ke kiri dikit nanti pergerakannya. Sekarang kita panggil di sini star image. Star image dot
horizontal. Kita running. Nah, ada bergerak. Nah, jadi ternyata ke kirinya agak ini ya, agak apa itu namanya? Kurang lebar ya. Kalau yang ini kan lebar banget ya. Jadi kita buat aja selisihnya sama ya, sekitar 150 lebih ya. Ambillah 200. Nah, sekarang kalau di sini kita lihat di sini 600 ke 500 cuma 100. Nah, berarti kurang panjang ininya. Kita buat aja jadi 200, berarti ini 400. Jadi self rake-nya lebih kecil daripada 400. Kemudian tadi speednya 20, kecencengan, nanti nggak bisa kita lewatin. Bahaya, gamenya malah nggak bisa kita menangin sendiri kan. Bahaya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita nanti intinya jangan sampai kena si bintang. Kita harus bergerak cepat. Nah, kalau kayak gitu kena nggak bisa. Kenceng juga ya. Speednya ini aja deh kita tambahin. 20. Oke. Nah, bisa. Oke, kita lewatin. Ini juga sama, jangan sampai kena. Habis itu kita nanti turun ke bagian tujuan kita yaitu bumi. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini udah bisa bergerak nih, kanan kiri atas bawahnya. Udah bergerak secara otomatis. Speednya udah kita tentukan by initiate kelasnya di awal. Nah, sekarang kita menata bagian bariernya. Barrier H ini yang bagian horizontal. Berarti asumsinya kalau bentuknya kayak gini, ini kan nanti kan Mister mau sampaikan tadi mirip seperti ini, tapi kan kebalik ya, karena kita kan yang bagian bintang tuh yang sebelah kanan, yang menghalangi. Berarti yang vertikalnya kita dekatkan dengan posisi batasan si bintangnya, 550 nih, posisinya dia. Berarti kita buat, dan dia ada di 100. Posisinya berarti ini dibuat 550. Digambar di sebelah kirinya, kita agak kasih jeda 520, kasih jadi 30. Kemudian yang sebelah kanannya, sebelah Y-nya, Y-nya dia start image-nya ada di 100. Oke, berarti sama ya, 100 ya. Kemudian sekarang yang bagian moon-nya, supaya dia bisa bergeraknya ke bawah tadi, dia dari 100 ke arah bawahnya 250. Berarti kita buat di sini Y-nya, yang untuk H-nya, itu 250 kurang ditambah 30, 280 misalnya. Kemudian yang sebelah X-nya, X-nya itu nanti yang sama dengan bagian moon-nya. Posisinya ada di mana? Di 100. Sekarang kita coba cek dulu apakah ini bayangan Mister udah betul atau belum. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti kurang lebih berarti tinggal kita geser ke kiri nih. Ini juga kita geser kurang ke bawah lagi dikit. Jadi nanti harapannya dengan adanya barrier ini, si astronot nggak bisa langsung bypass ke tempat buminya di sini. Itu ya maksudnya ya. Nah, jadi ini kurang panjang, bagian yang kanannya ini yang vertikalnya, kemudian yang bagian ininya juga kurang ke kiri berarti ya. Oh enggak, ini udah pas sih. Cuman bagian ininya aja berarti yang kurang ke kiri, yang ini udah pas. Jadi supaya kita bisa lewat dari atas ke bawah. Ini kurang ke bawah aja. Oke, sekarang kita benerin dulu. Biarkan kondisinya kayak gini, kita lihat, kemudian kita buat modifikasi di sini. Berarti kalau yang vertikalnya berarti kurang ke bagian kiri ya, ke bagian kiri karena dia bintangnya ternyata sampai ke bagian kirinya itu 400. Oke, berarti 400 dikurangi 30 jadi 370 harusnya yang vertikal. 370. Oke, balik lagi ke sini. Setelah itu dia ada di bagian 370. Sembari kita geser, berarti hard image-nya ini untuk yang horizontal ditambahkan lagi ya. Tadi udah 300 segini. Kemudian dia 370. Kita tambahkan jadi 350. Apakah sudah cukup atau belum? Oke, untuk width-nya. Kemudian untuk bagian koordinatnya, kita perlu turunkan ke bawah untuk Y-nya. Karena pada dasarnya di sini Y-nya itu untuk yang vertikal sampai 250 ya. Kalau ini Mister 280 ditambah, oh ini 250 tambah 80. Karena ini lebar dari image-nya 80 ini, berarti kan dia 330 ditambah 250 lagi berarti 350. Kita coba cek. Sekarang kita coba running.
Nah, ada ya. Tinggal berarti kita pastikan ini sampai ke bawah. Nah, ini agak kepanjangan. Harusnya 30-an mungkin. Oke, sekarang kita close. Yang bagian vertikalnya kita tambah jadi 400. Yang ini kita buat 320. Coba kita running. Nah, ini udah nggak ada. Yang ini masih kepanjangan. Jadi 290. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. Jadi 260. 270. Pastikan aja dia nggak bisa dilewati oleh si ini ya. Nah, udah oke ya. Jadi nanti harapannya di buminya itu nanti akan sembunyi di sini. Nah, bumi ini nanti akan diarahkan oleh si sini. Nah, oke, kayak gini ya. Hop, 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 hop. Nah, gini. Ke sini, nyampe lah di bumi. Oke, gitu ya. Sekarang kita cari dulu yang bumi. Oke, sembari Mister mau mencari yang gambar bumi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tinggal sedikit lagi nih. Kita cari bumi. Ini apa ini? PNG. Oh, JPEG. Kita hindari yang JPEG. Kita cari yang PNG. Oh, ini kenapa ada? Save image. Tulisannya PNG tapi bukan. Save image. Oke, Earth. Setelah kita dapat Earth-nya, kita open. Kemudian drag and drop. Yang paling cepat dan yang paling mudah. Kita tinggal, belum kita buka ya Explorer-nya. Oke, drag and drop di sini. Set. Oke, Earth-nya udah dapat ya. Kita close, kemudian kita tampilkan Earth-nya di sini sebagai Earth image. Bagian yang kita panggil sebagai tujuan. Earth.png 80,80. Posisinya ada di bagian pojok bawah. Berarti misalnya 100,400. Oke, kemudian kita tambahkan di sini Earth image.draw. Kita running. Nah, ada di sini ya. Berarti kita nanti tujuannya di sini. Kalau kita udah menyentuh sini, berarti kita menang. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian sudah buat sprite, karakter juga udah buat, program gerakan juga udah buat. Kita gunakan sekarang yang namanya sentuhan. Karena tadi ya, kalau kita menyentuh enemy, kita game over. Kalau kita menyentuh bagian wallnya, kita kembali ke posisi awal. Posisi awal itu adalah posisi pada saat kita initiate si karakternya. Ini dia posisinya. 400, 200. Oke, ini posisi awal nih. Ini 100, 100. Ini posisi awal. Ya, kalau ditanya posisi awal adalah posisi pada saat kita menginitiate tiap objeknya. Sekarang kita buat di bagian ini kelasnya. Nah, udah nggak ada hubungannya sama kelas nih sepertinya. Nah, kita buat di bagian logic bawahnya. Kita akan terus melakukan game pada saat dia nggak game over. Kapan game over? Pada saat menyentuh enemy. Oke, berarti kita perlu menambahkan satu lagi rule atau variabel, bukan rule. Game over. Sama dengan false. Berarti game overnya itu nggak sedang terjadi, kan gitu ya. False, kan salah. Kita taruh di mana? Kita taruh di sini. If game over itu tidak sama dengan true. Berarti dia harus posisinya ketika ini dijalankan, posisinya ini kan harus true kan? Apapun conditional statement, kalau dia ingin menjalankan komen di bawahnya, itu harus dinilai true. Kalau game overnya nih false, berarti kita harus buat negasi. Not. Nah, ini kita tinggal masukkan dulu. Kita tap. Nah, terus kita cek ya. Yang perlu untuk yang tidak game over itu apa? Ini.
event. Kenapa? Kalau ini nggak dijalankan, kalau udah game over, ngehang. Sama kasusnya kayak kita nggak ada lagi interaksi dengan si aplikasi untuk close, kemudian untuk dia melakukan jeda ke loopingnya. Nah, itu jangan sampai ini masuk ke dalam ini ya. Ini keluarin. Bagian key-nya ini kita keluarin. Tapi bagian untuk seperti ini, drawing-nya, kemudian delay-nya, itu terjadi pada saat gamenya running dan nggak game over ya. Ya, running dan tidak game over. Oke? Nah, kita taruh di sini. Kita pindahkan. Dan kita ke belakangkan. Nah, sip. Jadi pada saat gamenya itu nggak lagi game over, alias apa? False, maka dia akan menjalankan. Kalau ini true, maka kan dia nggak menjalankan. Yang akan dijalankan cuman ini. Sementara gamenya nggak akan bergerak. Oke? Kebayang ya? Nah, sekarang kita coba cek. Apakah ini sudah berhasil untuk untuk tetap berjalan seperti biasa tadi? Oke, masih berjalan seperti biasa ya. Dan dia juga masih normal. Oke, ini karena ini kita belum ngapa-ngapain. Nah, sekarang kita buat collide-nya. Ada dua grup yang kita pakai. Ada dua enemy dan satunya lagi wall. Enemy kita bisa gunakan collide rect. Satunya lagi kalau yang kita bagian barrier ini sebenarnya sama, kita pakai collide rect atau kita bisa gunakan modul sprite untuk dia bisa collide sprite-nya bersamaan. Sekarang kita kembali ke materi dulu. Kita review dulu. Ini pemain semuanya sudah ada. Kemudian nah ini gambarannya kurang lebih seperti ini, tapi kita agak sedikit terbalik ya, jangan sama persis biar ada sedikit perbedaannya. Kemudian mana tadi? Nah, ini musuhnya juga sudah ada, sprite terakhirnya juga sudah kita setup, yaitu si Bumi. Pemainnya dengan menggunakan gerakan kunci atau keyboard udah. Otomatis juga udah musuhnya dia bergerak sendiri, horizontal dan vertikal. Tinggal yang ini yang belum kita lakukan. Tabrakan sama musuh. Ini musuh udah ya. Tinggal tabrakan ini. Tabrakannya maksudnya collide yang tadi Mister terangkan. Ada kemungkinan dengan dinding atau barrier, dengan musuh, dan satu lagi dengan sprite terakhir yang tadi bumi. Oke? Caranya gimana? Kita lihat ke sini. Nah, ini alurnya. Jadi semuanya udah kita lakukan. Tinggal ini penempatan bumi tadi juga udah oke. Kemudian ini game sprite-nya juga udah oke. Akhir permainannya nanti. Nah, ini yang tadi game over. Apakah menentukan dia game over atau enggak? Kalau ini kalimatnya dengan menggunakan finish, tapi agak susah dimengerti kalau dia nggak disebutkan secara langsung. Finishnya finish apa? Lebih baik kita gunakan game over aja supaya tetap gampang untuk memahaminya. Nah, menangani event tetap di luar. Kenapa? Karena tadi alasannya. Kalau ini di dalam, ketika finish itu atau game overnya itu true, maka gamenya loop tanpa henti dan tidak terkontrol dengan baik. Dia akan terus ngelooping. Nah, ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke, nah ini dia, metodenya collide point. Dulu waktu di rect X, waktu di mana itu fast clicker kita gunakan collide point dengan menggunakan rect ya. Sekarang kita menggunakan sprite, itu ada cara yang lain yaitu dengan collide track. Nah, seperti apa ini? Langsung kita praktekkan. Tabrakan yang pertama adalah dengan menggunakan si enemy-nya. Kita taruh di sini. If sprite collide rect player tadi astronot ya Pak Mister. Astronot image dengan si siapa ya? Enemy-nya tadi moon dulu. Moon image. Apa yang terjadi? Moon image-nya mau dihilangin atau tetap ditampilin. Kalau mau tetap ditampilin, ketik false. Kalau mau hilang dia dari pandangan kita, ketik true. Nah, sekarang kita ingin tetap ada, cuman gamenya game over. Apa yang terjadi? Maka game overnya di set jadi false. Ya, true. Ya kan, berarti game over dong, gitu kan. Jadi dia nggak akan lagi masuk ke sini dan dia akan keluar dari ini dan dia hanya mengeksekusi eventnya aja. Ini yang bagian moon. Nah, sekarang satu lagi apa? Kita copy or yang bagian star. Ini ganti star image. Mana? Astaga salah. Oke. Malah berkurang. Star image. Nah, ini dia. Game over. Sekarang kita coba running.
Ctrl F5. Oops. Collide track, take the positional argument. Oh, maaf. Tidak ada false-nya dulu. Karena false itu berarti yang pakai yang sprite group ya. Ini karena kita pakai collide track. Betul penulisannya collide track seperti yang ada di sini. Collide underscore track. Udah sama ya? Berarti hanya dua argumen. Kalau yang true or false tadi berarti yang sprite-nya yang berbentuk grup. Oke, kita running lagi. Nah, ini ya, sekarang kita coba masuk ke bagian disentuhkan ke ini bintang. Nah, berhenti ya. Mister nggak bisa lagi menggerakkan meskipun di sini kedetek di konsolnya kanan kiri atas bawah, tapi dia di sistem nggak akan lagi mengupdate posisi gambarnya. Dia berhenti. Ini juga berhenti. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita pakai collide track dengan yang moon, apa yang terjadi? Aduh, cepet banget ah. Oke, kemudian yang moon. Ting. Nah, udah ya, berhenti juga. Oke. Nah, ini udah kelar. Berarti tinggal satu lagi. Collide track-nya juga dengan yang satu lagi adalah or-nya itu dengan yang earth kita ya. Kita tambahkan lagi or. Oh, jangan. Ini satu lagi adalah yang kondisi menang kan. Kalau ini kan kondisi kalah. Sama-sama game over tapi ini kondisinya kalah. If sprite collide track astronaut dengan earth image. Game over juga. Oke, tadi kayaknya ada yang ini ya. Ada yang mau bertanya atau gimana? Ups. Haidar. Haidar apalagi keluar. Oke, kita coba lanjutkan sedikit lagi. Tinggal selesai sedikit lagi. Mana tadi? Ini. Nah, ini udah untuk yang bagian earth image-nya. Kemudian ini kita kasih misalnya print loose. Ini kita gunakan print win. Terus yang terakhir adalah dengan menggunakan collide track yang berupa group. Nah, ini tadi kan yang berupa player to player ya, satu aja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat group? Di bagian mana tadi? Sprite itu di modul sprite itu ada yang membuat group. Sprite group barrier. Jadi kita buat dulu initiate list-nya. Kemudian kita masukkan dia sebagai initiate sebagai kelas sprite.group. Kemudian kita add tuh masing-masing barriers-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atas. Kita update di sini. Barriers sama dengan sprite.group. Sini ya, sprite.group. Kemudian barriersnya kita add dari yang ini, image ini H, satunya lagi kita pakai yang V. Jadi ada dua barrier antara V dan H tadi. Ini ya, ada W1, kalau ini wall 1 dan wall 2 dan seterusnya. Kemudian bagaimana ngeceknya? Kita gunakan sprite collide. Nah, kita buat di sini di bagian bawahnya. If sprite collide ya. Oke. Sprite collide apa aja tadi? Yang pertama adalah astronaut sebagai playernya, kemudian yang kedua adalah barriers-nya tadi yang baru kita pakai, kita buat. Kemudian tadi kalau kita masih ingin menampilkan barriers, kita setup false. Apa yang terjadi? Dia harus game over. Bukan game over, kembali ke posisi awal. Berarti astronaut image dot rect x sama dengan kondisi awal yang ada di pada saat kita menginisiasi ini, astronotnya 400,200, x-nya 400, y-nya 200. 400, y-nya astronaut image dot rect dot y sama dengan 200. Udah kembali ke posisi awal jadinya. Oke, tapi nggak game over ya, tetap lanjut gamenya. Nah, sekarang kita coba run.
Nah, kalau kita menyentuh ke bagian ini, ke bagian apa ini, wall. Nah, kembali ke posisi awal ya. Dia naik langsung. Kemudian sekarang kalau kita lanjut, oke, kena ini, meninggoy. Nah, sekarang kalau dia tulisannya apa tadi? Loose. Oke ya, udah muncul ya. Nah, sekarang kalau yang bagian terakhirnya adalah pada saat dia menyentuh si bumi. Oke, naik. Bagian ini. Oke, menyentuh bumi. Kita lihat di bagian terminalnya. Oke, win ya. Dan dia berhenti bergerak. Meskipun ini masih konsolnya jalan, tapi dia udah nggak ngupdate lagi gamenya. Ya, kebayang ya? Nah, baik ini maupun ini, kalau si astronotnya menyentuh yang bagian sini, dia juga akan kembali ke posisi awal di sini. Ini posisi awalnya kayaknya kurang ke tengah ya, terlalu dekat dengan si bintangnya. Jadi astronotnya ini misalnya kita bawah, agak ke bawahin aja. Jadi 500, ininya jadi 450. Oh, 500 juga. Karena nih. Salah ya. Ini kok 500 astronotnya. Harusnya 400. Karena bagian bawahnya height-nya cuma 500. Salah perhitungan. Nah, dia dari bawah ya udah ya. Sekarang kalau ini kena, nah sini dia akan kembali ke posisi awalnya tadi belum di setup. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan kembali ke posisi awal nggak? Nah, sama ya. Tinggal kita setup di bagian posisi awalnya yaitu 500 dan 400 update terakhirnya. 500 dan 400. Oke, dan jadi kita udah bisa membuat game yang sudah bisa melewati si sprite grupnya yang berupa wall, kemudian kelompok sprite tadi ya, kemudian kita juga udah menggunakan seleksi tabrakan atau collide dengan menggunakan sprite collide untuk seluruh array dari barrier yang kita set up. Oke, gerakan ke kanan ke kiri juga sudah oke, sudah berjalan dengan bagus. Terus apalagi yang kurang? Horizontal juga udah, vertikal juga udah. Di sini menggunakan kelas update. Boleh apapun nama kelasnya, yang penting teman-teman lebih familiar dan lebih paham untuk memahami code-nya teman-teman masing-masing. Nggak ada patokannya, harus update Mister, nggak. Kalau tadi Mister mencoba untuk supaya kebayang, kalau kanan, oh ya itu ke kanan, ke kiri, ke kiri. Boleh update left, update right, itu boleh, nggak ada masalah. Oke, oke, dan kira-kira ada yang mau ditanyakan? Gimana? Untuk permainan sederhana yang udah kita buat, apakah cukup menyenangkan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Lumayan seru, alhamdulillah. Nah, nanti teman-teman boleh tuh, kalau misalnya dari yang tadi kita lakukan, sepertinya masih banyak nih yang harus diimprovisasi ya. Kalau teman-teman mau improve lebih lagi, sangat mungkin banget kalau teman-teman misalnya kalau misalnya yes, memang code itu kalau bisa pakai usahakan dengan tetap latihan prakteknya ya teman-teman ya. Kita memahami dengan konsep teori itu kadang malah nanti jadinya bingung karena nggak dipraktekin kan. Makanya ini Mister selalu membuat di bagian bawah untuk mempermudah kita. Bahkan Mister pun sampai sekarang juga masih menggunakan kayak gini. Apapun yang terjadi, aktivitas apapun yang terjadi di dalam player atau di dalam aplikasi, usahakan lognya tetap ada. Jadi pada saat kita proses debugging atau melakukan penyesuaian code itu tahu. Kecuali kalau udah dalam bentuk production. Kalau ini kan development, ada wajib munculin. Supaya apa? Bukan wajib ya. Sunnahnya. Supaya teman-teman bisa tahu, oh ini bagian salahnya ya. Aku mencet kanan kok dia ke arah kiri. Nah, padahal dia harusnya kanan. Begitulah kira-kira perjalanan untuk code kita pada siang hari ini. Apakah dia ditanyakan? Nanti code ini jangan khawatir, misalkan paste juga apa itu namanya kirim ke ininya ke grup supaya nanti bisa teman-teman pelajari lagi. Kalau mau diimprove lagi juga boleh banget. Jadi misalnya nih tulisan print win sama loss-nya dibuat dengan menggunakan write. Kan kemarin udah kita pernah buat yang di bagian fast clicker ada kan write untuk kita ngerender tulisan. Nah, kita bisa pakai itu. Di bleed. Nah, jadi di dalam materinya kalau Mister mau coba share ke materi sebentar aja. Di materinya ini juga sebenarnya juga ada ya.
Sini. Oke. Di sini kalau teman-teman buka di bagian materinya di nomor 3 itu di pelajaran ketiga itu ada yang namanya render untuk tulisan atau fontnya. Nah, ini dia. Ada render font. Jangan lupa font init dulu ya. Di init dulu fontnya, kemudian masing-masing font di initiate. Kalau ternyata tulisan win sama loose-nya itu beda ukurannya atau bentuk tulisannya ini Arial atau beda tipe fontnya itu initiate masing-masing. Jangan pakai nama font. Jadi font 1, font 2 baru nanti di render. Font satunya ini di render dengan tulisan apa? Font 2-nya di render dengan tulisan Anda kalah misalnya. Kalau yang ini Anda menang. Dengan ukuran yang berbeda, dengan tipe font yang berbeda itu bisa. Tapi kalau kayak gini berarti fontnya cuma satu ya yang bisa di render. Font render Anda menang, kalau yang kalah font render Anda kalah. Coba dibuat seperti ini. Tugas teman-teman, tinggal menambahkan ini saja. Teman-teman bisa lihat di bagian fast clicker. Ada ini. Harusnya ada font render Anda menang ini dan Anda kalah. Atau di materinya juga ada. Di materi untuk di course-nya. Boleh dikembangkan lain dengan metode yang lain, dengan game-game musuh yang lain juga boleh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lito, Ryu, dan Sheila? Aman ya? Clear? Kalau nggak clear nanti boleh, kalau misalnya sekarang teman-teman baca-baca lagi, kalau ada yang mau ditanyakan boleh via WA juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada sembari menunggu, siapa tahu nanti tiba-tiba ada, Mister akan sedikit wrap up. Kita sudah melanjutkan game kita yang berjudul Labirin dengan meneruskan terkait dengan kontrol game playernya, kemudian kontrol game enemy-nya, kemudian kita buat kelas untuk seluruh sprite yang kita pakai, mulai dari wall, background, enemy, player, dan akhirnya ke bagian tujuannya, yaitu yang tadi earth tadi ya. Final goal dari sprite kita itu apa gitu. Kemudian kita juga udah membuat collide dari masing-masing sprite, yang nantinya akan menjadi gamenya lebih interaktif lagi. Ada kalah, ada menang, ada harus yang berbalik kembali ke tempat awal, dan sebagainya. Nah, teman-teman juga boleh nanti setelah ini boleh bereksplorasi lagi lebih. Nah, next week kita akan coba dengan menambahkan peluru. Jadi bisa menembak si ininya, si musuhnya. Jadi musuhnya nggak bisa lagi cuma dihindari, tapi boleh juga ditembak. Gambarannya mungkin seperti itu. Nanti bagaimana prosedurnya, bagaimana ininya nanti kita akan coba besok bersama-sama. Oke. Oh, ini or tadi ya. Kirain apa? Ada yang bertanyakan? Silakan. Ryu? Enggak, Mister. Oh, enggak, kirain mau tanya. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Lito, Sila, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister untuk belajar terkait dengan Pygame. Oh ya, sama-sama Sheila terkait dengan Pygame dengan menggunakan Algo Python. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih, Mister. Oke, sama-sama Rio. Sama-sama Sheila. Bye-bye Lito. Selamat siang, Mister. Bye-bye, Mister. Oke Lito, bye.